Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada murid-muridku sekalian, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran secara online. Semoga kalian yang di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang meyakini adanya dan kebenaran kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Apa sih yang dimaksud dengan kitab? Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasulnya untuk diajarkan kepada umatnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani di sini ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Keempat kitab tersebut diturunkan secara berkala dari kitab Taurat dahulu, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Injil, dan terakhir kitab Al-Quran. Keempat-empatnya itu saling menyempurnakan. Jadi kitab Taurat disempurnakan oleh Zabur, Zabur disempurnakan oleh Injil dan Al-Quran sebagai yang terakhir yang menyempurnakan ketiga sebelumnya. Untuk kitab Taurat, kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diartikan, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat ini petunjuk bagi Bani Israel. Adapun isi kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal berikut, yaitu 1. Kewajiban meyakini keesaan Allah. 2. Larangan menyembah berhala. 3. Larangan menyembah nama Allah dengan sia-sia. 4. Menghormati kedua orang tua. 6. Larangan menyembah sesama manusia tanpa alasan yang benar, dan lain-lain. 2. Kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah. Artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat dan yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Menurut orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur sekarang ada pada Perjanjian Lama yang terdiri atas 150 pasal. Berarti kitab Zabur itu yang asli itu adalah kitab Zabur Perjanjian Lama, dan jika ada yang Perjanjian Baru itu sudah revisi dan tidak utuh lagi. Untuk kitab Injil, kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel alaihissalam. Tadi untuk kitab Taurat sudah untuk Bani Israel, sekarang untuk Bani Israel lagi. Nah, di sini menyempurnakan. Di sini ada firman Allah yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil dengan di dalamnya petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat,
dan menjadikan petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi walaupun kitab-kitab yang sebelumnya terus disempurnakan lagi untuk yang baru, itu tetap yang sebelumnya tetap benar karena itu firman Allah, dan untuk yang berikutnya adalah hanya menyempurnakan. Jadi sifatnya tidak menyalahkan tapi menyempurnakan. Untuk yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Allah berfirman yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Secara keseluruhan isi Al-Quran meliputi hal-hal berikut: pembahasan mengenai prinsip-prinsip akidah, pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah, dan pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat. Kedudukan Al-Quran antara lain sebagai wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, karena kitab-kitab sebelumnya itu merujuk hanya kepada satu umat, satu bani atau satu golongan, sedangkan kitab Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia di dunia, bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Jadi di sini jelas fungsinya menyempurnakan, bukan menyalahkan kitab-kitab sebelumnya. Untuk hari ini mungkin ada pertanyaan. Jika tidak, mungkin kalian bisa mengerjakan soal-soal yang nanti dikirimkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.